Selamat pagi Bapak Ibu guru serta suster yang saya kasihi. Perkenalkan nama saya Jack Daniel, saya dari kelas 6B. Di absen saya 16. Saya ingin praktek agama. Tema kali ini adalah menegakkan keadilan dan kejujuran. Sebelum kita memulai, marilah kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Bapa, saat ini kami anakmu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Amin. Kali ini kita akan memulai ibadah tentang membahas keadilan dan kejujuran. Keadilan artinya tidak berat sebelah kepada yang benar atau mengutamakan kebenaran. Jadi keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dan tidak merenggut hak tersebut. Kejujuran adalah berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Bacaan kali ini diambil dari Galatia 4 ayat 16 yang berbunyi, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kebenaran hanya bisa diutarakan dengan kejujuran hati tanpa ada kebenaran. Oleh sebab itu, kebenaran tidak bisa terlepas dari kejujuran hati. Kelemahan besar manusia pada kejujuran hati karena sering dirasakan banyak membawa kerugian diri. Oleh sebab itu, lebih baik manipulasi kebenaran dengan berbagai cara licik supaya tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran hanya bisa diutarakan dengan kejujuran hati. Tanpa ada kejujuran hati berarti ada manipulasi kebenaran. Oleh sebab itu, kebenaran tidak bisa terlepas dari kejujuran hati. Memang tidak mudah melakukan itu, namun dituntut tanggung jawab dan kewajiban setiap orang percaya bertahan dalam kebenaran dan kejujuran hati. Fenomena ini terjadi juga di Galatia, jadi bukan hanya pada zaman sekarang, sehingga peringatan-peringatan ini sudah diberikan untuk diwaspadai oleh umat percaya. Mengapa begitu pentingnya untuk berbicara tentang kebenaran dan kejujuran hati? Bukankah tuntutan utama bagi seorang yang mengakui sebagai pengikut Kristus haruslah berani dan bertahan dalam kebenaran? Jika demikian adanya, kenapa harus dimusuhi jika ada yang berani berbuat jujur dan benar dalam suatu organisasi atau suatu komunitas? Kasih Kristus jelas menyatakan bahwa kasih membutuhkan keadilan, tanpa keadilan kasih itu tidak murni. Keadilan sebelum dilakukan tentu diawali dengan nasihat yang beralaskan kejujuran hati dalam membawa kebenaran. Bukankah demikian? Jika ya, haruslah orang percaya bisa merubah paradigma di atas, bahwa nasihat dengan kasih yang beralaskan kejujuran dalam membawa kebenaran harus dibudidayakan. Dengan demikian, kehidupan orang percaya akan mencerminkan sifat-sifat Kristus yang membawa kedamaian dalam dunia. Umat Kristen harus bisa hidup saling menopang jika ada yang lemah. Dengan demikian, ia bisa dipulihkan kembali. Menopang dalam arti menghibur, menasihati, menegur dengan penuh kasih. Yang salah diluruskan kembali, yang jatuh dibangkitkan, yang sedih dihibur, yang membutuhkan pertolongan dibantu sekuatnya, yang berbuat dosa dinasihati, yang mengajak ditolak, mengupayakan untuk tidak serang, yang melanggar diperingati, mengingatkan dan mengingatkan terus-menerus, dan seterusnya. Persoalan mengenai perlakuan yang tidak adil dan jujur juga saya kutip dalam Injil Kolose 4 ayat 1. Hal ini ditemui Paulus dari seorang tuan atau majikan kepada hambanya. Bentuk-bentuk ketidakadilan dapat saja didengar Paulus dan Epafras yang menyampaikan keadilan jemaat di Kolose, yaitu seperti pemberian upah yang tidak sesuai, perlakuan yang semena-mena, dan lain-lain. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk berlaku adil dan jujur. Sebagai pola hidup kekristenan, tanpa perlakuan yang adil dan jujur terhadap anggota keluarga dan sesama kita, membuat ibadah kita kepada Tuhan menjadi sia-sia. Saudara terkasih, kemampuan untuk bersikap jujur merupakan hal yang sangat diidam-idamkan di dunia dewasa ini. Hal ini bukannya mengatakan bahwa zaman sekarang kejujuran atau mencari orang yang bersikap jujur sudah tidak ada lagi, melainkan semakin berkurang. Misalnya kita lihat saja pada mereka yang dipercayai untuk memimpin suatu pekerjaan, atau pada akhirnya ada juga dari antara mereka yang tidak jujur, misalnya korupsi dan sebagainya. Dan masih mengitab dari kitab Amos tadi, Amos adalah nabi dari Tekoa yang berprofesi sebagai seorang peternak dan juga sebagai pemungut buah arah hutan. Sebagai seorang nabi Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan untuk membela keadilan di kampung halamannya dan di kerajaan Israel Utara. Situasi ketidakadilan muncul terhadap mereka yang lemah dan miskin, sedangkan mereka yang mempunyai kekuasaan hidup mewah dari hasil penindasan orang miskin dan lemah. Akan tetapi di tengah-tengah situasi itu, orang Israel beribadah kepada Allah dan bernyanyi serta bergembira bagi Tuhan tanpa menyadari bahwa mereka bersalah dan berdosa di hadapan Allah. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel atas perbuatan yang tidak adil dalam kehidupan bersama mereka.
Dan setelah itu menjelaskan bahwa akan ada ratapan atau tangisan kesedihan sebagai tanda penghukuman Tuhan atas bangsa Israel. Melalui Amos, Allah memakai Amos untuk menjadi pembela keadilan. Berbicara keadilan, kita dapat mendefinisikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara. Melalui Amos, Allah memakai Amos untuk menjadi pembela keadilan. Berbicara keadilan, kita dapat mendefinisikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan dan keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Sebagai contoh, bila kita mengakui hak hidup kita, sudah sewajarnya lah kita mempertanyakan hak hidup tanpa kita bergantung dengan orang lain. Sebab orang lain juga mempunyai hak dan kewajiban hidup yang sama dengan kita. Sebab berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain. Adil atau keadilan juga dapat berarti sesuatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang yang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah. Bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia dapat saja menjalankan kebenaran dan keadilan, namun sangat terbatas sekali. Kebenaran dan keadilan yang dilakukan oleh manusia tanpa Allah adalah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia demi sejahteranya hidup bermasyarakat dan juga demi kepentingan diri sendiri atau harga diri sendiri. Alkitab mencatat bahwa tidak seorang pun yang benar, yang adil dan benar. Seorang pun tidak, jika di dalam diri seorang tidak terdapat kebenaran dan keadilan. Bagaimana mungkin ia dapat menjalankan kebenaran dan keadilan dengan tepat? Apa yang dilakukan oleh manusia tanpa Allah sifatnya subjektif atau berdasarkan pandangannya sendiri. Apalagi jika tindakannya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya. Manusia harus terlebih dahulu menerima kebenaran dan keadilan dari Allah agar dapat menjalankan hidupnya dengan benar dan adil. Adapun kebenaran dan keadilan dari Allah hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Keadilan yang sesuai dengan ukuran hukum manusia dan ukuran ilahi merupakan keadilan yang dapat diterima oleh manusia yang bergantung pada Kristus. Kali ini saya akan membahas pekerjaan. Banyak hakim, pengacara, dan aparat hukum yang telah diambil sumpahnya untuk menjalankan keadilan dengan benar dan menjunjung supremasi hukum. Namun ternyata mereka tidak dapat menjalankan dengan bertanggung jawab, apalagi posisinya mendatangkan untung yang besar bagi mereka. Fakta ini dapat dilihat dalam kenyataan hidup memperjuangkan keadilan di Indonesia juga di mana saja. Akar dari hal ini ialah karena orang-orang hukum tersebut tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah secara benar. Kebenaran tidak hanya berdasarkan benar atau salah, tetapi juga berdasarkan ada tidaknya bukti, padahal bukti-bukti sudah dilenyapkan. Keadilan itu juga tergantung dari siapa yang diadili, sehingga sifatnya subjektif sekali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang memanggil dan mengutus Amos adalah Tuhan yang tidak diam. Tujuan Tuhan memakai Amos untuk menyampaikan keprihatinannya agar supaya keadilan dalam kehidupan bersama terus didengar dan dinyatakan. Dalam Alkitab, kata adil paling sedikit digunakan sebanyak 154 kali. Keadilan menurut Alkitab sangat berkaitan erat dengan kebenaran dan kesucian, yang tentunya berhubungan pula dengan Tuhan. Artinya keadilan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ia hidup dalam kebenaran dan kesucian. Sebaliknya, keadilan yang dilakukan tidak akan melanggar norma-norma kebenaran dan kesucian. Yang menjadi ukuran kebenaran adalah firman Allah dan juga hukum atau undang-undang yang dibuat untuk tidak bertentangan dengan firman Allah. Menjadi ukuran kesucian Allah adalah kehendak Allah. Maksudnya, apakah suatu tindakan itu tidak melanggar dan bertentangan dengan kehendak Allah? Semakin baik hubungan orang dengan Allah, semakin adil pula tindakan orang tersebut. Keadilan menurut Alkitab mengandung makna kejujuran, tidak memandang muka, membela hak orang lemah, mendatangkan perdamaian atau sejahtera, pembawaan diri dalam memperlakukan hak orang lain, yang semua itu akan membawa hidup damai sejahtera bagi sesama atau dalam kehidupan bermasyarakat, bagi diri sendiri di hadapan Tuhan. Marilah kita sebagai umat memberikan posisi yang baru untuk sebuah keadilan, karena keadilan sama dengan kita. Karena keadilan sama dengan kita menciptakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita menyatakan hidup dengan keadilan menjadi kesaksian hidup kita, dan dengan demikian kehidupan bersama dalam persekutuan dan bermasyarakat akan diberkati oleh Tuhan
Selamat melaksanakan keadilan dalam kehidupan kita. Kita bersatu dulu. Yalah Bapa, semoga yang mendengarkan khotbah ini ya Tuhan, semoga dia dapat terbuka hatinya Tuhan, semoga dapat mendapatkan keadilan dan kejujuran ya Tuhan, dan juga berkelas ya Tuhan, semoga sehat selalu Tuhan. Yang kurang sebenarnya kami sediakan doa kemuliaan kami kepada Bapa dan Putra dan Kudus, pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. Di mana Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Sekian dari saya, terima kasih.